Semuanya, perkenalkan saya Tari. Di sini saya akan membuat tutorial singkat terkait dengan pemanfaatan fitur atau rumus sum, sumif, average, terus ada pengaplikasian diagram batang dan juga diagram lingkaran agar mempermudah kita untuk membaca data. Selain itu juga ada VLOOKUP, di mana VLOOKUP ini merupakan salah satu rumus yang kita bisa gunakan untuk mempermudah kita untuk mencari data. Jadi kayak menggunakan data awal, terus kita pindahkan ke data akhir, kayak menyalin seperti itu. Tapi dalam hal ini biasanya VLOOKUP itu digunakan untuk mencari sebuah data, seperti itu. Oke, jadi yang pertama kita akan menjumlahkan seluruh peserta. Jadi selama 10 hari ini berapa peserta yang ikut lomba. Jadi kita bisa memanfaatkan sum, di mana rumus sum itu digunakan untuk menjumlahkan seluruh data. Oke, kita mulai klik sama dengan, habis itu sum, oke, kurung buka, blok semua data, kurung tutup, lalu kita klik enter. Oke, jadi semua data atau seluruh peserta yang mengikuti lomba selama 10 hari itu ada 190 peserta. Seperti itu. Lanjut, kita akan mencari rata-rata. Jadi setiap hari, sini kan beda-beda nih. Setiap harinya itu rata-rata yang mengikuti sebuah lomba itu berapa orang. Jadi cara mencari rata-rata sebuah data itu kita memanfaatkan rumus sum if. Jadi kita menggunakan rumus average. Kalau sum if itu kita menjumlahkan satu jenis data saja, seperti itu. Jadi kita mencari rata-rata dengan rumus average, sama dengan average. Oke, kita blok datanya, kurung tutup, enter. Oke, jadi rata-rata yang mengikuti kegiatan lomba selama 10 hari itu adalah 19 orang. Oke, sekarang yaitu kita akan mencari jumlah peserta yang mengikuti lomba. Jadi lomba lari itu kan cuma ada 2. Sebenarnya bisa saja kita jumlahkan secara manual, yaitu 16 ditambah 22, seperti itu. Tapi di sini saya akan memanfaatkan rumus sum if. Seandainya nanti ada data yang lebih dari 2 gitu, agar bisa kita mempermudah seperti itu. Jadi sama dengan sum if sama dengan sum if. Oke, blok datanya, blok range-nya, seret. Oke, sudah. Lalu titik koma, kriterianya itu kita kan akan mencari lomba lari. Jadi kita klik tulisan lomba lari. Lomba lari. Titik 2, lalu titik koma. Kita klik jumlah pesertanya. Nanti yang lomba lari saja yang akan dijumlahkan, seperti itu. Kita kurung, setelah dikunci kita kurung tutup, enter. Oke, jadi jumlah orang yang mengikuti lomba lari itu sebanyak 38 orang. Nah, setelah kita mencari jumlahnya, sekarang kita juga lakukan hal yang sama kepada lomba-lomba yang lainnya. Misalnya lomba mewarnai, di sini ada 2. Lomba mewarnai ini kita juga jumlahkan dengan cara rumus sum if seperti ini. Itu di sini sudah ada data jadi. Di sini data yang ini akan saya tampilkan dalam bentuk diagram batang dan juga diagram lingkaran untuk mempermudah kita membaca data dengan cara kita blok datanya, lalu kita menuju menu insert,
Nah, di sini ada pilihan diagram-diagram yang ingin kita manfaatkan. Di sini saya akan menggunakan diagram batang. Oke, kita gunakan yang ini dan kita bisa pilih style yang akan kita gunakan. Oke, saya gunakan ini. Nah, nanti tulisannya juga bisa kita edit sesuai keinginan kita. Misalnya di sini jumlah peserta lomba. Oke, bisa kita juga ubah warnanya, bisa kita ubah tulisannya, kita gunakan Times New Roman, ukurannya 12. Nah, semua ini bisa diedit sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data ini dalam bentuk diagram lingkaran. Coba kita buat dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini kita buat yang 3D boleh, yang 2 dimensi boleh, atau mau buat yang kayak gini boleh. Kita buat yang 3D. Di sini ada berbagai macam stylenya. Di sini saya ingin menggunakan yang yang ini agar ada persentasenya. Oke. Sini juga bisa kita edit, terus ininya juga bisa perbesar, perkecil. Ini juga bisa kita pindahkan. Kita edit peserta lomba. Kita gunakan Times New Roman tulisannya. Oke. Times New Roman. Ukurannya 14 saja. Oke, jadi tujuannya kita menampilkan data dalam diagram itu untuk mempermudah kita membaca datanya, seperti itu. Oke, setelah penggunaan rumus sum, rumus average, dan rumus sum if, kita juga sudah menampilkan diagram. Selanjutnya kita akan memanfaatkan fitur vlog up. Nah, di sini saya ingin mencari data jumlah peserta lomba mewarna itu berapa, jumlah peserta lomba menggambar itu berapa. Dan kita harus memiliki tabel pembantunya di sini. Terus bagaimana caranya? Dengan cara rumus sama dengan VLOOKUP. Oke. Lalu VLOOKUP value. Di sini ada kata kunci. Kita pakai kata kunci lomba mewarnai. Oke, koma atau titik koma. Table array-nya kita blok yang ini. Kita blok data pembantunya semuanya. Lalu kita kunci. Klik F4 atau F4. Sudah. Habis itu kita klik koma, titik koma. Habis itu call index num-nya itu oke. Jadi jumlah peserta siswa, jumlah peserta siswanya itu ada di kolom keberapa. Nama kegiatan itu kolom pertama, jumlah peserta siswa kolom kedua, kelas itu kolom ketiga dan selanjutnya. Jadi jumlah peserta siswa itu ada di kolom kedua. Kita klik angka 2, koma, titik koma, lalu kita klik false. False itu artinya pasti, datanya itu pasti. Selain false, kita juga bisa menggunakan angka 0 untuk mendapatkan data yang pasti. Lalu kita klik enter. Oke, sudah ada. Kita sudah ketemu datanya. Lalu kita klik 2 kali di sini untuk langsung dia ke bawah biar kita tidak satu-satu. Oke, langsung otomatis duplikat ke bawah rumusnya. Lanjut kita mencari kelas. Jadi gimana cara kita mencari kelasnya? Sama rumusnya, itu sama dengan VLOOKUP. Oke, data kunci. Habis itu koma atau titik koma. Habis itu blok data pembantunya. Kita kunci dengan mengklik F4 atau F4 titik koma. Karena di sini kelasnya itu ada di kolom ketiga, lalu kita klik 3 koma atau titik koma lagi, kita klik
0 atau false, boleh 0, boleh false, pilih salah satunya. Habis itu kurung tutup, enter. Oke, sudah ketemu jawabannya, sudah ketemu datanya, kita klik 2 kali. Atau boleh kita langsung tarik seret, nah jadi hasilnya akan sama. Lakukan hal yang sama, VLOOKUP. Oke, klik kunci, koma, titik, koma, data pembantu, kita blok. Oke, kita kunci, FN F4, koma, titik, koma, lalu kita klik nomor, ini nomor 1, 2, 3, 4. Jadi ada didatakan nomor 4, koma, titik, koma, 0, kurung tutup, enter. Oke, sudah. Kalau kita mau tarik juga bisa ya. Kita lakukan yang sama, VLOOKUP, tuh klik kuncinya, habis itu koma, titik, koma, label array-nya kita kunci yang ini, lebih seret, ini, FN F4, koma, titik, koma, habis itu ya nomor terakhir, jadi nomor ke 1, 2, 3, 4, 5. Klik angka 5, koma atau titik koma, false, enter. Oke, persentasenya sudah siap. Coba kita tarik ke bawah. Oke, itu dia tutorial singkat. Jika ada kekurangan atau ada hal yang kurang berkenan, bisa dibantu nanti kita share bagaimana cara biar kita bisa saling membantu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga membantu.